maksudnya tuh kayak aku bang. Jadi misalkan aku nih gitu kan mengenal Yesus Kristus nih. Nah ayo lo siap-siap lo gitu kan. Jadi harus siap siaga nih gitu. Kayak begitu. Begini izin. Berarti kamu ini kan katakan tadi saya bisa jujur atau bohong. Berarti tadi kisahmu bohong ya? Begitu ya. Selamat datang ke demi apa? Demi apa coba? Demi daerah Yesus. Mau demi apa? Sumpah darah pocong Yesusmu. kayak lu di Islam. Tunggu, darah Yesusmu kau berani? Darah Yesus. Gua pernah Demi mendengar suara Tuhan langsung. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau darah Yesus apapun. kalau kau betul dari Islam, ya bisa tidak kau membaca surat Al-Fatihah? Ya ampun bang, jangankan Al-Fatihah, Yasin gua apa? Nggak usah surat Yasin, jangan lari ke Yasin. Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Mustaqim. Makhrajatul hurufnya sama tajwidnya salah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selamat datang misionaris ya. Ini misionaris di anak rimba, lanjut. Datang misionaris. Apalagi bang? Nah, coba sambung ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat. Selamat datang misionaris. Lanjut guru. Yasin aja Yasin. Susah itu. Yasin atau oh ya, sambung ayat saya. Yasin boleh. Yasin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini. La tatakallam uskut. La tatakallam. Gue baru baca ini. La tatakallam uskut. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ya, gua kagak boleh. Udah Pak Rimba gini, Pak Rimba, Pak udah. Boleh, sekarang kita sudah tahu, nggak perlu lagi kita uji, ya kan? Kita Islam lebih cerdas. Mungkin Bang Juma mau ngasih masukan sama dia, silakan. Ya, boleh. Iya, mohon izin teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang yang murtad, dia harus berhadapan dengan ajaran Yesus dulu. Mau kemana dia? Mau ke Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus malah mengatakan kepada Bani Israel, muridnya di Bukit Zaitun, wahai murid-muridku Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, jika esok hari ada yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di sini, bertemu dengan Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab aku datang, kalau yang datang itu aku, maka aku akan diikuti oleh tanda-tanda. Tanda yang mengikuti aku adalah bahwa ketika yang datang itu aku, bukan Yesus palsu, maka matahari tidak lagi bercahaya, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Dan aku, kalau yang datang adalah aku beneran, maka seluruh umat manusia akan melihat aku berdiri di antara langit dan bumi. Jadi waspadalah. Tapi gue bukan yang ketemu Tuhan Yesus langsung bang, gue hanya mendengar suaranya saja. Itu dia, sama seperti Paulus. Ingat kata Yesus, jika nanti ada yang buta kayak Paulus kalau gua lihat cahayanya. Jika ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Itu adalah penyesat, itu adalah iblis yang datang dengan memakai namaku. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tanda-tanda kedatangannya Yesus ketika ditanya, guru, apa tanda kalau yang datang itu kamu? Tidak pernah dia katakan, tandanya ada suaraku. Itu tidak ada Yesus katakan. Malah Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu, baik itu melihat langsung, melalui suara atau apapun itu, berupa cahaya atau apapun itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab, Matius 24 nomor 24, Yesus palsu dan rasul-rasul palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang
dan juga menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi saya yakin 100% kalau ada orang murtad ngaku bertemu Yesus, itu ketemu setan, bukan ketemu Yesus. Apa? Menurut Agak Yesus. suaranya lemah lembut begitu. Menurut Yesus, bukan menurut kami umat Islam, menurut Yesus. Agak Camkanlah. bang. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu, kata Yesus. Camkanlah. Jadi apabila ada orang yang berkata, ada suara yang berkata, aku bertemu dengan Yesus, maka kami umat Islam tidak percaya kepada siapa namanya ini? Ari, kami nggak percaya dengan Anda. Ya Kami kan gue bilang dari tadi gue dengar Yesus. suaranya doang. Iya, Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu, jangan percaya. Makanya Bani Israel tidak percaya kepada Kristen. Kristen adalah agama baru, didirikan oleh seorang tokoh dari Roma bernama Paulus. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Dia adalah penyesat yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Itu Bible yang mengatakan itu. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi, tidak jadi Kristen. Mereka tetap menjadi praktisi Torah, tidak menjadi praktisi perjanjian lama atau perjanjian baru. Itu ya, saya hanya sekedar mengingatkan sesuai dengan dalil. Silakan. Iya bang. Jadi nih bang, kalau memang kayak ibaratnya Yesus berkata demikian, itu kan memang dikhususkan kepada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Jadi artinya dia tuh kayak seolah-olah menjadi nabi, menjadi rasul yang bilang ketemu dia, ketemu ini, ketemu itu. Nah, terus yang Isra Mi'raj sendiri katanya si Muhammad itu pernah naik ke langit, tuh ketemu tuh. Ya kan, ketemu di langit berapa gue lupa. Gitu tuh bang. Nah lu cerita kayak begitu aja lo percaya? Begitu maksudnya gua bang, ya kan? Itu belum tentu ada saksinya gitu. Mau nggak dia bersaksi, mau nggak dia bersumpah gitu. Itu kan cuma cerita doang, cerita hayalan belaka gitu ya kan, dongeng dari negeri. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan yang bernama Yesus. Nabi Isa berbeda dengan Yesus. Iya beda, gue setuju, setuju beda. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, dia tidak pernah bertemu dengan iblis yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesusnya. Tapi lu jangan gitu juga bang. Kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala lo gua katain iblis lo nanti marah. Yesus yang berkata, Yesus ya yang kan? berkata. Nanti dibilang menghujat, nanti bawa polisi. Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada iblis, planos dalam bahasa Yunani, penyesat. Setan. Padanya benar kepada iblis. Percayalah. Begitu itu bukan lo itu sama ucapan Yesus. Sama iblis. Yesusnya mengatakan, saudara, Yesusnya mengatakan, waspadalah wahai muridku Bani Israel. Kalau Anda tidak waspada, ya kan Anda bukan muridnya. Silakan aja Anda rangkulan dengan silakan aja rangkulan dengan setan. Tuh Anda bukan murid Yesus. Kan Yesus hanya berpesan kepada muridnya. Murid Yesus Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Jadi kalau ente mau menyembah kan, setan, lihat aja yang mengaku Yesus gitu, Kristus, jadikanlah semua murid aja. Salah. Itu bukan Yesus anak Maria. Yang memerintahkan membaptis itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis yang keluar dari kubur. Salah juga ente. si Muhammad keluar dari gua Hero. Ngapa lari ke Nabi Muhammad? Tidak ada hubungannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku setan, tidak pernah Yesus bertemu bilang setan mengaku Yesus Kristus. Setan-setan itu ditempatkan di gua-gua. Jangan. Bagus. Nah, kalau lu mendengar suara bagus sekali. Bagus sekali. Itu yang lu harus pertanyain. Bagus sekali. Gua sih, ya ampun, gua kan tempatnya setan. Bagus. Gitu. Dengarkan saya. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Setan dilemparkan ke alam kubur.
Baca tuh dalil. Foto gua benar itu Baca, tadi enggak. baca tuh dalil. Foto gua itu benar foto gua, cari gua. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Matius 12, angkatan jahat akan keluar hari ketiga dari kubur. Matius 28 nomor 18 nomor 19, iblisnya berkata pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Anak Maria berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku Yesus anak Maria hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Bani Israel murid-muridnya agar jangan ke Indonesia, tetapi pergilah kepada seluruh Bani Israel yang hilang dari dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi yang Anda sembah itu jelas diduga iblis yang mengaku Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel, dengan mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatnya datang mengaku nama Yesus, gelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Ada yang paham, ada yang enggak sih. Paham. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Jadi itu pernyataan Yesusnya. Waspada, sebab Yesus Kristus sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang nih, mana banyak orang pengikut Kristus setan itu? Mana banyak orang yang sudah disesatkan oleh Kristus tersebut? Satu-satunya kandidat ya Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus ada yang penyesat, sedangkan Kristus yang asli hanya untuk Bani Israel. Kristus yang penyesat mengajarkan seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya. Ingat ketika iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, endingnya di 13. Ingat apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, sembahlah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa dunia beserta kemuliaannya. Tapi Yesus tidak mungkin digoda. Yesus tidak mungkin jatuh. Akhirnya tidak akan iblis. Enyahlah kau iblis. Sebab iblis disuruh menyembah siapa? Disuruh menyembah siapa iblisnya? Iblis aja disuruh menyembah kepada Allah. Sebab engkau harus menyembah kepada ilahmu, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, coba Anda lihat Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar jadi mayat, agar dibangkitkan pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Jadi syarat untuk menjadi Tuhan kudu wajib jadi mayat dulu. Itu dalil. Begitu masa mau mati seluruh dunia, karena kan kebanyakan Kristen nih di Eropa ya kan ceritanya begitu. Masa mereka mati dulu ya kan kagak. Begitu Bang, jadinya itu nih kan. fakta, itu real. Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang memanggil aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa kabarmu Tuhan? Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kagak begitu. Kalian yang pembuat kejahatan. Itu ucapan Yesus. Ya, itu memang ucapan kalau Yesus. kita berbuat jahat, Bang, baik Kristen maupun Islam Kristen pasti disebut ditolak pembuat sama kejahatan? Tuhan, Bang. Kenapa Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus? Coba. Karena dia tuh cuma bilang gue Kristen, tapi nggak ngelakuin kehendak Bapa. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14:12,
barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat. Kristen? Tidak, Paman. Yesus tidak makan babi. Kristen? Tadi dulu, Yesus tidak makan babi itu nggak ada Tidak, di Alkitab, Bang. Paman. Yesus tidak makan ibadah babi itu Sabat. tidak ada di Alkitab. Ibadahnya sujud. Kristen? Kalau sujud itu kan ibarat Joget. kata jedotin Yesus jedotin kepala di kitabnya bawah. adalah Itu perjanjian gua juga jedotin barunya kepala di Yahudi, bawah, Bang. yaitu kitab Tanakh, kitab Taurat. Itu kitabnya Yesus. Kristen? Bible. Nah, Di kan di dalamnya Yesus- ada Taurat, Mazmur, Yesus rasulnya Injil. adalah Musa. Galatia 4, nomor 4, nomor 5. Yesus rasulnya adalah Musa. Kristen rasulnya adalah Paulus. Yesus menyembah kepada Allah. Kan Kristen menyembah Yesus kepada duluan. Artinya Yesus itu yang mengutus Paulus, begitu. Ingat, jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus andai hidup di tahun 2025, maka Yesus bulan suci ini juga ikut berpuasa bersama dengan kami. Yesus ikut tarwih bersama dengan kami. Yesus pun lebaran bersama dengan kami. Yesus tidak ikut Natalan. Yesus tidak ikut pesta Itu tahun dia tuh baru. kagak- Yesus tidak ikut makan. kemudian prosesi agama Kristen. Kagak makan. Anda Iya. Yesus hidup hari ini, maka Yesus sholatnya di masjid. Kenapa? Karena Yesus itu selalu beribadah di Baitullah, Bait El Bang, atau Yesus Bait itu kan Eloah. abad 1 ya kan Yesus hidupnya. itu selalu di Sedangkan Mikdas, Muhammad tuh abad tempat 7. sujud. Gimana bisa Tempat sujud. begitu? Nah, jadi andai saja Yesus hidup hari ini, maka dia bersama dengan Bang Suma sujud di masjid, bukan di gereja Kakak. joget ria. kakak bakal Matius masa? 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud minta doa kepada Allah. Lah, Tidak jedotin kepala di jingkrak-jingkrak bawah, Bang, berdoa gua juga kepada begitu, sosok makhluk yang Bang. datang kepada Paulus. Tidak Gue mungkin juga Yesus begitu berdoa bang, kepada kalau udah Yesus. minta ampun mah bang, waktu gue mendengar suara Tuhan Tidak aja gue ada langsung Yesus bang, sujud berdoa kepala kepada gua. Yesus. Tidak ada orang waras berdoa kepada dirinya sendiri, nggak ada. Tidak ada orang waras Ya. berdoa kepada dirinya. Abang- Ada nggak abang ini orang waras berdoa kepada Wanes dirinya? ya? Maksudnya Wahai banyak Bang pengajaran Suma, Wanes ya? tolonglah Kalau gua aku Tritunggal. Bang Suma. Aku mau Bukan doa jangan tinggal bertuhan. duduk terus di sini Bang Suma. Tapi Tolong dia nggak Terus itu hanya orang gila itu yang Dia kayak nggak gitu. Dia nggak Yesus bang itu karena berbarengan dan memberi makan 5.000 orang gitu, baru dia makan. Oh, Tapi kalau tidak. ujuk-ujuk dia sendirian Yesus. gitu makan di kamar ngumpet Jangan itu Anda nggak ada jangan di jangan Alkitab. jangan Gitu. jangan Anda bawa-bawa Yesus Yahudi, jangan. Anda harus bawa Yesus Anda yang ke seluruh dunia itu. Coba Yesus Anda yang tunjukkan Yesus kepada cuma saya. satu, nama di atas nama, raja segala di atas raja. Anda Yesus. tunjukkan kepada saya ucapan Ya Allah, Yesus ini untuk satu. non Yahudi ada nggak? Ucapan Yesus untuk Ya, non Yahudi, non-Yahudi. untuk Kristen ada nggak? Nggak Ya, ada, nggak? Paman. Nggak ada, Iya. Paman. Pokoknya Kalian itu gua cuma mengenal Tuhan Yesus, udah kalian titik. itu Bani Israel, Paman. kalian itu pengikut Yesus palsu yang datang Iya. kepada Paulus. Yesus yang bagaimana asli biar hanya gua untuk dibilang Bani palsu Israel. sih bang, orang ceritanya di Saya Alkitab kasih itu bukti. jelas dari pengadilan. Saya kasih bukti. Ya Saya kan, kasih terus bukti. diadili oleh siapa aja. Saya kasih bukti, kemudian saya kasih ditangkap bukti. oleh siapa. Saya ya kan, kasih kayak bukti. gitu-gitu. Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kitabnya adalah kitab Yesaya, Yeremia, Samuel, kemudian Imamat, Keluaran dan seterusnya. Sedangkan Yesusmu yang datang kepada Paulusmu mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Filemon, Tesalonika. Itu kitab-kitab dari bisikan-bisikan roh halus yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan ya Bapa, telah aku terima
Dan selanjutnya telah aku serahkan kepada Bani Israel murid-muridku. Dan mereka semuanya telah menerimanya. Dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai. Firman yang diterima Yesus telah diberikan kepada murid-muridnya. Dan muridnya percaya setelah menerima firman itu. Ternyata Yesus ini betul-betul Rasul Tuhan. Utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang kamu sembah adalah yang mengaku sebagai penguasa maut, Alfa dan Omega, bintang gemilang, kepadanya diberi kuasa. Itu bukan Yesus anak Maria, Cak Ayu. Itu penyesat yang bawa-bawa nama Yesus. Makanya Yesus berpesan ketika ditanya, Guru, ya Paman, apa tanda-tanda kalau engkau yang datang? Matius 24, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah-tengah langit, dan seluruh umat manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum. Apakah ada sosok ngaku Yesus sebelumnya? Ada. Apakah itu asli? Tidak. Kenapa tidak asli? Karena tidak dibarengi oleh tanda-tanda kedatangan Yesus asli. Allahu Akbar. Yesus Ya asli. udah, kalau emang tanda-tanda kedatangan yang abang bilang tadi, ya itu benar, nanti dia akan dilihat oleh seluruh dunia. Apakah tanda-tanda itu datang Begitu. kepadamu ketika Yesus Untuk datang mengadili. berupa suara kepadamu? Ada tanda-tanda itu? Iya. Matahari Bahaya tidak berusaha. bersinar lagi. Enggak, maksudnya berupa Bintang-bintang suara. berjatuhan. Nah, itu biasa palsu, aja. Cak Ayu. Semua biasa aja. Itu Bukannya palsu. begitu, soalnya waktu itu Lo itu gua begitu. tanya sama Syarat Tuhan, ya syarat kan? untuk Nih, begini mengetahui jawabannya. tanda-tanda Nih, kedatangan Yesus harus Gua tahu ngerti nih, Bible gua dulu. kan tentang Tuhan. Nih, Pahami Bang, Bible kan dulu, bertanya Cak sama Ayu. Tuhan. Kan gue namanya ceplok-ceplok. Iya, gue kan orangnya kan ceplok nih Bang ya. Terus gue tanya Sama seperti Tuhan, Paulus, siapakah kalau- engkau Tuhan? kalau memang Tuhan, gue bilang kan. Gue lebih parah Bang dari Paulus ya. Kalau Paulus mah Rasul, gue mah bukan gue manusia biasa. Gue juga sombong. Nah, Rasul gitu. aja Maksudnya, parah, kalau apalagi gua yang bukan benci, Rasul. Kalau emang Tuhan. Nah, itu kan muslim. Gue kan sebelum itu kan gue muslim. Rasulmu aja parah, apalagi yang bukan Rasul, gimana dong? Era na selek na selek na. Nah, Hari akhirnya selek kan na. gue nggak ngerti. Gurunda. Yan ya semalam. Selek na Suara naman. siapa itu ya Iya, kan? agak pale. Makanya. Selek Makanya na. kalau Bang Bagus Zuma namamu selek na memang. ngejelasinnya lucu sih. Nah bukan, Oh, seli- bagus seli- loh seli- selek. Nah seli aja. begini, jangan kau mengaku murtad. Sesungguhnya kau adalah misionaris. Jadi kita sudah. Kalau aku misionaris, Kami Muslim aku tidak bisa pasti dibohongi. punya Alkitab. Ini aku bilang aku baru dibaptis. Ketahuan. Oh, enggak. Tadi saya. Ya Bang, kalau Baru dibawa mulai misalnya kita. kayak ayat Agata Gua mah katanya. masih Saya Masa itu suara sudah aku berdebat kayak mirip Agatha, kurang lebih masa? 20 tahun. Aduh, Dan puji saya sudah Tuhan. paham betul trik-trik misionaris itu udah paham. Kagak, Cara makanya lu Anda mau menyanggah kayak saya, gue gimana? cara Mau Anda yasinan sama gue menyanggah bareng? saya Ayo, dengan yasinan menggiring bareng. narasi Anda kepada Nabi Muhammad dengan Islam, itu adalah kode etik di dalam karena kan gue dulunya pemahaman Islam, jadi gue misionaris. tahu. Jangan kau ajarin saya tentang misionaris. Bukan ngajarin, Saya ini tapi memang gue tamat. bertanya juga gitu Sampai pada saat gue kemarin dapur-dapurnya Islam. misionaris pun saya tahu. Ya jadi Argumentasi yang diajarkan oleh misionaris kepada junior-juniornya itu saya paham. KTP, Cara gue spill KTP ya boleh. menyangkal kemudian kebenaran Bible yang ditorehkan oleh apologet Islam akan dibantah menggunakan dalil-dalil yang syarat dengan bersinggungan dengan Islam. Saya paham misionaris itu. Kalau dia orang murtadin, Enggak, dia tidak sama- nyerang Islam. Seorang murtadin tidak akan pernah Gue nyerang menyerang Islam Islam. dari mana? Mustahil Orang itu. lu dulu yang Pertemukan nyerang saya gua dengan dari tadi seorang diam. murtadin yang menyerang Islam. Tidak ada. Kalau Mana murtadin gua murni ya, nyerang? tidak akan pernah bisa menyerang Islam. Gua Tapi dari kalau tadi yang diam. murtad lalu menjadi penginjil, menjadi murtadin, menjadi Gua orang dari tadi bayaran, diam. Ya, spill dia KTP akan tuh balik di bawah. menyerang Islam. Itu kode etik.
Itu sudah sumpah. Gue kagak Itu sudah sumpahnya nyerang. mereka. Itu sudah Tadi gua sumpah diem. mereka. Apa hubungannya coba Yesus dengan Nabi Terus Isa? sekarang coba? gue diem aja. Ada hubungannya. Nah, coba. Nah, tapi kalau Jadi, ditanya kan gue jawab. Saya simpulkan, saudari, saya simpulkan di Islam itu tidak ada ajaran untuk berpura-pura seperti Paulus kepada Siapa orang yang Yahudi ngaku berpura-pura? Yahudi, Lu mau pesumpah kepada pocong orang sama Yunani gue? ngaku Yunani, Masa? kepada Sumpah orang pocong, yang ayo, taat sumpah Taurat pocong. ngaku penganut Taurat. Sumpah pocong, teman-teman, ada nggak sih? Sekarang Itu beneran nggak sih? penerusnya kepada yang penganut Al-Quran ngaku ngikut Al-Quran. Ya, Yang gimana menyembah dong, yang Allah, gue? ngaku-ngaku bawa-bawa nama Allah, yang percaya, yang kemudian percaya kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, pura-pura Itu yang juga benar tuh, mengatakan benar, Nabi dan skill Rasul KTP. kepada agama mereka. Islam kitabnya adalah Alkitab, berpura-pura juga menggunakan istilah Alkitab. Tuhan Ya yang elah, umat Bang, Islam 25 adalah Allah, nabi aja gua pura-pura tapal. juga mengaku Allah. Apalagi 25 nabi gua apal, tanda-tanda rukun Islam, agama rukun iman. yang Niat aja deh, niat diusung puasa nih, mau puasa, oleh mau puasa. Niat puasa aja dah. gelap seperti itu. Oke, Nawa ya. itu, Nawa Saya itu hanya sama mengatakan- Godin, Anadai, saya hanya Fadusahuri, mengatakan Ramadona, kepada Ji, saudara, Sanati, Fardulillahi ta'ala. saya hanya mengatakan kepada saudara Lagi. misionaris asli. bahwa seorang Apa? misionaris itu jangankan Lu mengetahui yang seperti tadi itu. dibilang kan katanya, Misionaris orang Kristen itu naik. malah Orang kalau Kristen level naik, C6 ya itu gue harus bisa naik. bahasa Arab. Gitu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara Emang tuh, muslim dimanapun yang gue berada, tanya lagi nih Bang, kita udah kenapa hafal Tuhan tabiat Tuhan mereka. cuma bisa bahasa Arab? Itu gue mau Mereka tanya. boleh Kenapa mengajarkan, Tuhan lu mereka cuma bisa boleh bahasa mengajarkan Arab? diri mereka Terus sebagai bagaimana gue yang tinggal di muslim. Indonesia? Mereka Ya boleh kan, di Indonesia mengajarkan itu diri gue mereka harus pemilik bisa pesantren. bahasa Arab Mereka gitu. bisa Masa sih gue mengajarkan baca mereka Al-Quran anak-anak gitu kiai, ya? keluarga ulama, demi untuk mencari orang untuk disesatkan sama seperti mereka. Itu tanda-tanda mereka itu memang kayak begitu. Itu cara mereka mencari pengikut. Ketahuan. Iya. Iya, saudara. Agama yang penyampak Muslim gurun di dah, bawah. agama penyampak dia orang. Mereka itu Ketahuan Bang Juma. Ketahuan Gue kau beneran sendiri. dulunya Islam, takut dia, takut. Dulunya Tidak, Islam. penyampak kau, penyampak kau, Dia penyampak. takut akhirnya. Next, ya bisa jadi Oh, mereka gue mau dia kenapa ini sih lulusan kalau gue Islam STT masuk Nias, Kristen? bisa jadi. Gitu. Kenapa sih? Sekolah Itu hak tipu-tipu. asasi Ya nggak manusia. apa-apa, silakan aja. Ya udah, Anda Kristen, jangan di-mute. silakan aja. Jangan Al-Quran di-mute saya dong. mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Enak tuh Bang Zuma. Ah, Jadi kalau iblisnya misalnya itu- Bang Zuma tuh gue demen karena berbahasa Iblisnya Arab itu, dulu, baru di iblisnya itu artiin hanya datang di kepada bawahnya. para pendusta yang Nah, banyak berdosa. jadi gue ngerti apa yang mari Bang kita Zuma uji katakan. coba. Jangan berbahasa Kita tes ya Arab teman-teman, mulu. apakah orang ini pendusta atau bukan? Kita coba. Iya coba. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa yang datang kepada Anda itu adalah Yesus? Iya, jadi kan dia dia yang maha tinggi ya, maksudnya. Di mana Jadi kan, dalilnya Yesus maha tinggi? Ya ditanya dalil kan gue bisa Ya, iya bukan, dong. kan gue Saya baru ingin menguji kebohongan dibaptis. Anda. Anda barusan mengatakan Yesus justru maha gue tinggi. dibaptis, Mana dalilnya? bukan misionaris, nggak Mana hafal dalilnya ayat, Yesus nggak- maha tinggi? Kagak ayat kagak diapalin bang, maksudnya letakkan di mana? Nah, ini Tolong makanya orang Kristen ada ya yang kan naik dong. Al-Quran mengatakan Tolong, tanazzalu tolong. ala kulli afakin athim. Aduh, gue Iblis baru itu hanya dibaptis, bekerja tolong, kepada tolong. pendusta. Iya tolong Dustanya gue saudara mau ini, letaknya di mana ayatnya? dustanya perempuan ini barusan dia mengatakan karena Yesus baru maha tinggi. dibaptis. Dalilnya tak ada, berarti dia Ini pendusta. bukan dalilnya tidak ada ya, tolongin dong orang Kamu Kristen. ketahuan. Typing. Oh. Karena gue Mana baru dalilnya dibaptis. Yesus maha tinggi? Baru dibaptis, tolong tidak hafal ayat. Ada coba dalil. Tolong. Enggak ada ini dalil. Inilah Enggak ada dalil. Adrian monitor. Juma itu kalau Tolong sama-sama naikin orang dalam satu yang tahu Iya, ini. ayat atau kitabnya, tolong. Seliana diam dulu, Seliana sama diam Bang dulu. Edis, mencret Sebentar, kau. ini Adrian bentar. Adrian Herman Sianturi Kristen nggak? Herman? Assalamualaikum. Oh Islam ya. Berarti Adrian Kristen ya? Adrian Kristen, Bang. Hai, Kristen. Adrian Kristen. Oke lanjut.
Bang Herman di bawah dulu ya. Mana Ya, dalil ya, Yesus Maha Tinggi mana? Dalil Yesus Sebentar, mengatakan saya maksud saya gini, Bang Suma tuh kalau mau tidak debat, dapat. cari orang yang berilmu seperti Ustadz Wafi. Loh, Jangan kalian cari ini anak-anak orang Tuhan. Kalian ini bawah. anak-anak Tuhan katanya. Aku baru Anak udah Tuhan kan baptis, berilmu Bang. semua. Aku baru dibaptis. Bahkan Tahu kalian Juma, punya bicara- konsep Lagi belajar orang Alkitab. Kristen Cari itu orang di yang dalam berilmu. tubuhnya ada Roh Kudus. Jangan cuma Orang Kristen hanya mau itu cari dan Roh tidak Kudus itu berilmu. katanya Tuhan. Berarti Lawan kalian sama itu itu bersama sudah dengan kau Tuhan. mencret. Berarti kalian itu sebenarnya tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Ditanya mana dalilnya Yesus Maha Tinggi? Apa jawabannya? Au au u a a a u u u a a u u. Mana Roh Kudusmu? Mana Roh Kudusmu? Mana? Baru Mana belajar Roh Kudusmu? Alkitab. Mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, apabila Roh Suaranya Kudus kayak itu Agatha, datang. Bang. Bang Zuma Agatha kayaknya. Oh, kalau Agatha lihat saya kencing duluan, tidak mungkin bertahan. Ya, nggak mungkin bertahan kalau Agatha itu. Ya, nggak mungkin. Nah, Yesus Jangan berkata, Agatha itu apabila pinter. Roh Kudus itu datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kata Yesus, Roh Kudus yang datang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Konsep Islam, Roh Kudus itu datang mengajarkan Al-Quran. Konsep Kristen, Roh halus itu masuk ke setiap orang Kristen. Berarti Tuhan ada bersamamu. Ketika kamu ditanya, Tuhanmu bangunin. Tuhan bangun, aku lagi ditanya. Jangan tidur aja Tuhan. Bisikin saya apa jawabannya Tuhan. Tuhanmu ada dalam tubuhmu. Kasih bangun. Tuhan, bukankah kamu bersama dengan aku Tuhan? Iya Paman, kenapa? Aku ditanya sama Bang Suma, mana dalilnya Yesus Bang, Maha Tinggi? nanti aku cari tahu. Tuhanmu terus sentil aku kupingmu. hafalin Emang siapa yang ayatnya. mengatakan Yesus itu Mudah-mudahan Maha aku Tinggi, hafal ya. Kuclu? Nggak Maaf ada ya, dalilnya, kawan-kawan. Kuclu. Oh, Malah ten Yesus kencang. Kawan-kawan, bukan gak ada Malah dalilnya. Yesus berkata Akunya ya di yang dalam nggak Yohanes tahu. 5 nomor Maaf. 30, Aku Maaf, Yesus kawan. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang melantik aku Maha Kuasa, dia tidak sedang melantik aku, tetapi sedang melantik iblis yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa langit dan bumi. Harusnya kamu ketika Langit ditanya, tinggi kagak tuh. Langit tinggi harusnya, kagak tuh. Jadi kan harusnya tinggi banget. ketika kamu ditanya, bola dunia aja dia harusnya ketika kamu digenggaman. ditanya, mana dalilnya Yesus Kristusmu itu Maha Tinggi? Kau tunjukkan dalil Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Nah, dari langit iblis itu dia tinggi. Maka sampaikan dalilnya. Ketika kau ditanya, mana dalilnya Yesusmu itu Maha Tinggi? Lukas 10 nomor 18. Nabinya orang Yahudi bernama Yesus Kristus berkata, Tuhanku itu turun dari langit sampai ke bumi berupa cahaya, dan dia datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu Tuhanmu tuh. Bukankah Paulus mengaku bertemu cahaya? Iya, langit tinggi banget. Bukankah Nah, itu Yesus kan mengaku yang Maha Tinggi. bahwa iblis itu berupa cahaya? Kena gak tuh? Memang berupa Kena dong, cahaya, kena Bro. dong. Apa ya? Iblis berupa Pakai cahaya. manjat tiang bang kali Jadi kurunda. karena Iblis mengaku, iblis berupa cahaya, kata Yesus, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini dalam rupa manusia. Paulus di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12 mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tetapi dari Yesus. Berarti Yesus ada dua. Yesus yang berupa bukan manusia, dan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia adalah nabi dan rasulnya Tuhan kepada Bani Israel. Yesus yang berupa bukan manusia, itulah Tuhannya Karisteng in the gang. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu ada dua. Yesus manusia dan Yesus bukan manusia. Kok ngarang sih? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Maria melahirkan manusia atau bukan? itu kan kagak ada. Lah kagak ada di itu di Alkitab itu. Galatia 1 Karang-karang Alkitab Galatia gua. 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12
dari Rasul Paulus yang menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus yang telah menyatakan Injil itu kepadanya. Yesus datang kepada Paulus bukan dalam keadaan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maukah aku tunjukkan siapakah iblis itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian pendurjana itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 12, nomor 13, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Paulus in the gang. 2 Yohanes 1. Yang gua tahu mah dia mempunyai dua nature, Bang, ya kan, manusia dan Tuhan gitu. Yesus itu dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya selama-lamanya tetap manusia, tidak pernah berubah. Apaan? Lu mau ditambah-tambahin? Ibrani 13 nomor 8 baca sekarang. Saya ingin dengar. Lu mah ayat Ibrani 13 nomor tambah-tambahin, 8 nanti silakan Anda baca. Al-Quran lu gua tambah-tambahin gimana? Ibrani Marah. 13 Anda baca sekarang. Baca, saya ingin dengar. Apakah Yesus pernah berubah? Yesus Baca. tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah, itu ada lagunya. Yesus tidak berubah. Dia tetap Ya, ada lagunya. manusia. Duduk di samping kanan Tuhan tetap manusia. Lagunya bukan begitu. Dia tidak pernah Lagunya bukan berubah. begitu. Ibrani 13 Kagak nomor begitu. 8. Yesus tidak berubah. Dia Kagak tetap begitu. manusia, tidak Kagak. pernah berubah. Kagak Jadi begitu pohon, lagunya. jadi Maaf, asbak kawan. rokok, Bang Zuma apalagi ngarang. jadi hantu. Bang Yesus Zuma ngarang. tidak berubah. Dia tetap manusia, tidak pernah berubah. Jadi kayak Dia miliki Tuhan, apalagi Ecun. jadi setan. Bang Zuma emang paling-paling. Ibrani 13 nomor 8, Cak Ayu, Anda baca. Bisakah tapi Yesus itu bukan berubah? tetap manusia, begitu bukan. Tidak bisa berubah dia. Begitu juga dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi juga tidak pernah berubah. Yesaya 43 nomor 10. Pencipta Ini orang- langit dan bumi orang Kristen tidak yang pernah pintar dibentuk. kagak berani naik Tidak apa ya? pernah dibentuk dalam Bantuin. rupa apapun. Pencipta langit dan bumi tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesus, Yohanes 1:14, berubah dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan itu. Iblis menjadi manusia. Di mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, Bang, nomor 8. kalau misalnya iblis berubah jadi manusia, lu yang pada takut, lu sama pocong aja takut. Iya kan? Kalau Coba misalnya Anda iblis lihat bisa seenaknya gitu Lukas, ya. Merubah coba Anda diri lihat. jadi manusia, lu Lukas pada ketakutan. 24. Coba Anda lihat. Anda jawab. Lukas 24 nomor 37. Apa ini? Lukas 24 nomor 37. Dengarkan. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Siapa yang muncul pada saat itu? Orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ngeri, Karena Paman. kan waktu nampakin itu dia dengan kemuliaannya gitu, bukan dengan tubuh manusianya. Jadi cahaya kemuliaan kayak begitu. Terus Ketika intinya langsung ketika tuh Yesus ditunjukin ditanya, kepada murid-muridnya. coba Apa Anda namanya, baca lagi tangannya sekali lagi yang bekas sebelum saya serahkan disalib. forum ini. Ya kan, Anda terus baca, perutnya Anda yang duduk bekas merenung. disalib ditombak. Anda duduk gitu. merenung. Anda duduk merenung. Kagak. Baca pelan-pelan Matius 24. Maksudnya baca Ada Alkitab. pembicaraan rahasia. Ada pembicaraan rahasia Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid bertanya secara rahasia kepada Yesus, "Paman, ya muridku, aku ingin berbicara rahasia kepada ente." Jawab Yesus,
apa yang ente ingin pertanyakan muridku? Hei, engkau kan mau pergi nih. Di mana kamu pergi kami tidak bisa pergi. Ya emang. Nah, kamu balik lagi kan? Yes. Apa tanda kalau yang balik itu kamu? Yesus menjawab, ketika engkau melihat ada sosok anak manusia berdiri di atas awan dan seluruh manusia meratap dan melihatnya, lalu engkau melihat matahari kehilangan cahaya menjadi gelap, bulan kemudian tidak pernah muncul, bintang-bintang berjatuhan, maka itulah tanda bahwa yang datang itu aku. Itu bertanda bahwa itu adalah aku, kata Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam surah As-Zukhruf, tanda kedatangan Nabi Isa adalah detik-detik hancurnya alam semesta ini. Begitu juga pengakuan Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesusnya kemudian menjawab, langit kuasa-kuasanya akan berguncang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya alias gelap, bulan pun tak muncul kemudian. Ini tanda kiamat. Sedangkan yang datang kepadamu, hai saudariku Ari, akulah Yesus. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan tak ada. Oh, hati-hati, kata Yesus, itu adalah Kristus palsu. Masih mau datang besok. Ya saya dalam hal ini hanya memberi peringatan saja. Silakan Anda mau percaya, tidak percaya. La ikraha fiddin. Umat Islam hanya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada jalan yang benar. Anda mau ikuti silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikrah fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Silakan sahabat-sahabat yang lain, kalau masih ada silakan. Nih, kalau aku mau minta maaf juga nih sama kawan-kawan yang di bawah, takutnya ada yang orang Kristen kan. Tadi aku naik itu karena kan memang belum ada Bang Zuma. Ya, belum ada Bang Zuma. Nah, terus udah gitu dibilang, "Oh ya, orang Kristen naik, orang Kristen naik." Nah, kebetulan waktu itu juga ini bukan 2,3K ya. Tadi masih 100-an gitu. Curhat, ya, aku naik ya kan. Oh, gitu nah, curhat. Udah aku naik. Iya, karena aku takutnya dibilang baru itu ngaku orang kau Kristen, murtad gitu. Terus aku bilang aku baru dibaptis. Terus selamat baru ya, dia misionaris ditanya-tanya gitu. Udah, Nah, selamat kalau aku misionaris. lihat sampai 2,3K mah, buset kagak berani Oh, apalagi. gak berani. Iya, karena apa? Karena masih belajar Mati bijak. Alkitab. Masih mau datang ke besok. Assalamualaikum Adinda, Ustaz Waalaikumsalam. Agak Kareba. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kanda. Alhamdulillah. Di mana kini dek? Ini baru pulang dari ceramah subuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Sehat terus, tetap berjuang, tetap berdakwah. Amin, amin, amin. Sebentar saya bawa masuk semennya Kanda. Apa itu dek? Lukman minta semen untuk di perumahan. Oh iya, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat sekalian yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Adik saya ini, Ustadz Gaul ini, Ustadz yang sedang viral-viralnya di Sulawesi Selatan ya. Beliau adalah seprofesi dengan saya, sama-sama kami dari Properti, beliau juga pengembang. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat Islami sambil santai tersenyum tertawa, ya boleh ngundang beliau untuk ceramah. Masya Allah, Subhanallah. Kalau nggak salah beliau ini ketua pendakwa Sulawesi Selatan kayaknya ya, Dinda ya. Sekretaris wilayah komunitas. Sekretaris wilayah, Masya Allah. Jadi teman-teman di follow akun beliau, yang mau mengundang beliau ada kegiatan ceramah, bisa nerima juga dia dari luar kota boleh, dari Kalimantan, dari Sumatera yang ada mengundang beliau mau ceramah silahkan. Beliau sangat-sangat menarik ya, ceramah beliau 2 jam itu serasa masih 30 menit. Dia juga ahli menggocok kita punya selera tertawa, Masya Allah.
Iya. Iya. Dibilang Ustadz Gaul ya Ustadz ya. Ustadz Gaul. Iya, iya benar. Beliau masih muda soalnya. Gaul ya. Izin follow ya Ustadz Gaul ya dari Iya. Sulawesi Tengah Kota Palu. Silakan, Iya, silakan. Bang Zuma Kanda, salam kenal. Saya biasa sama ini Kanda Zuma ya. Siap. Iya deh, iya. Iya. Siap. Ya, silakan di follow adik saya Ustadz Gaul, teman-teman yang mau hajatan, buka bersama, nikahan, syukuran, undang beliau. Beliau punya metode dakwah sama seperti Ustadz Das Latif. Itu setara itu, cuman beliau kan masih masih muda gitu ya kan ya. Tapi caranya memberikan materi itu Masya Allah. Boleh dilihat di PT beliau. Jadi perantau Sulawesi yang ingin merasakan hidup kembali di kampung pada zaman-zaman masih kecil, mari undang beliau untuk ceramah. Beliau juga tidak pasang harga untuk ceramah ya. Yang penting beliau itu sehat, dijamin keselamatan kesehatannya, insya Allah beliau datang. Saya sendiri udah ngundang beliau berapa kali ya teman-teman. Amin. Iya, Insyaallah amin Gurunda. Kita tunggu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Wabarakatuh. Pelangi senja. Iya, Pelangi. halo. Ya. Islam Kristen. Emang harus jawab ya? Dijawab dong, Kak. Ada mana? Ini Ada lintas mana? agama, Enggak. forum lintas agama. Pelang ini Kristen atau Muslim? Silakan dijawab. Emang harus jawab ya? Terus dijawab karena Ditanya. ini lintas agama, Kak Pelangi. Kalau nggak mau jawab? Orang masuk ke rumahnya orang, Assalamualaikum, ditanya dari mana ya dijawab lah, orang masuk rumahnya orang gimana sih? Gurunda susah dia ngomong, dagunya dia tutup. Turunin tangannya itu dulu Pelangi. Oh iya, udah dilepasin ditutupin. tangannya dulu. Cuma mau nanya aja. Cuma mau nanya aja sama kalian. Fungsinya kalian ngomongin masalah agama di Dijawab sini dulu, apa? Kakak. Ini masuk ke rubrik Jawab dulu, agama bagus. ini Kristen Bagus. atau Muslim, Kak. Silakan. Bagus pertanyaannya. Tujuannya kami membahas ini supaya umat Islam generasi selanjutnya bisa memilih antara agama yang dari langit dengan agama buatan Romawi. Paham ya? Antara Tuhan yang benar-benar Tuhan dengan Tuhan yang baru dilantik di abad keempat. Paham ya? Antara kitab yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dengan surat kabar yang bebas dari pada saat pengkanonan dari beberapa buku-buku dari pewarta-pewarta yang tidak dikenal. Paham sampai sini? Maka kami melakukan pendiskusian di saat kemudian misionaris mencanangkan program kristenisasi berdasarkan mandat amanat agung Matius 28 nomor 19. Di saat itu juga kami harus tampil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, juga harus tampil berseru kepada seluruh umat manusia menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara baik dan hikmah. Itu sampai sini paham? Oke. Mau nanya sama Bang Cuma boleh nggak? Boleh. Oh iya memang begitu. Dari dulu kami memang kayak gitu. Belum nanya. Oh belum, kirain sudah. Sorry. Bang Zuma ini masih abu-abu. Beliau Kristen atau Enggak, bukan Oten dia, Oyen dia. Nanti juga Agamanya Oyen. Nanti juga So pakaian tahu bagian kalian. bawahnya itu So tahu jatuh semua kalian. ke bawah. Tengok aja So nanti. tahu kalian. Kelihatan Kalian isinya so tahu. nanti. Kelihatan Ya, di mana? silakan paman. Nggak kelihatan kalau aku tuh kayak ahli Ya, surga silakan Kak, apa yang mau ditanyakan silakan untuk singkat oke, waktu. oke. Silakan. Oh memang dari dulu kayak gitu. Kaget dia jatuh. Jauh Kak. Belum tahu dia. Jauh kak. Kabur dia. Kabur. Ini Al-Qudus. Ya kabur. Al-Qudus. Keberatan di hidungnya tadi Ya. di kacamatanya. Ya, selamat Kristen. pagi. Kita Pagi. puji syukur Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus ya. Ada lagi tuh ya. Iya ya, silakan Bang, silakan. Ya, apa yang perlu harus kita berdebat, Bang? Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari. Baik. Kami paham sebelum
agama Islam itu kemudian diutuhkan ajarannya, disempurnakan ajarannya. Terlebih dahulu ada agama yang hidup berada tiba-tiba di antara agama Nasrani dengan agama Islam. Kata kitab saudara nih, orang-orang Yahudi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia ini Paulus adalah penyakit sampar yang menyesatkan umat Yahudi di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu tertulis di kitab saudara. Saya ingin tahu penyesat yang muncul setelah Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Silakan. Dari mana saudara bahwa Paulus itu adalah penyesat? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini, sang penyesat ini, akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, akan muncul penyesat setelahnya. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang terciduk sebagai pengikut Kristus? Silakan. Saya tanya dulu. Tahu nggak? Paulus itu percaya dengan Yesus. Kenapa dia tiba-tiba percaya dengan Yesus? Ayo ceritakan dulu dengan saya. Iya, karena itu datang kepadanya oknum yang ngaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Tiba-tiba dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Itulah namanya kesaksian Paulus, ya. Iya, Paulus saya tanya. Sebelumnya sama dengan perbuatan dengan si Paulus sebenarnya. Yang jahat itu. Oh enggak dong. Yang enggak dong. Saya lahir dalam keadaan muslim. Dengar dulu, saya ceritakan tentang kau yang menyatakan kau benar. Oke, baik. Jangan emosi tapi ya, santai aja. Dengar dulu, diam dulu. Iya, jangan emosi tapi ya. Diam dulu, tak usah ngomong. Iya, tapi jangan emosi ya, santai aja kita ya. Kalau ngomong saya turunkan saja. Iya, tapi jangan emosi ya Bang ya, santai aja ya. Kalau mau ngomong, ya saya masih bercerita. Jangan emosi Bang, jangan emosi Bang. Memang kalau sering makan babi itu darah kita itu panas katanya. Santai Bang. Bukan emosi namanya itu. Iya, santai Bang. Relax. Istighfar. Astagfirullah. Berdasarkan dengan latar belakangnya si Paulus ini sama dengan kalian antikristus. Oh, iya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Bahkan dia mengejar-ngejar Yesus. Mengejar-ngejar, makanya jangan emosi. Bicaranya kayak gitu. Jangan putar-putar perkataanmu. Itu lidahnya terlipat. Pernyataan dengan saya bukan dengan orang-orang yang sama seperti yang kau fitnah, yang kau olok-olokan, kau hina-hina itu ya, beda. Ya. Ada pula yang menghina, ada pula yang olok-olok. Mana ada? Saya ini siapa nama, entah Bang Juma, entah siapa namamu ini tidak jelas. Itu sudah tertulis nama aku, masih bertanya. Tidak jelas kau siapa kau ini, ya. Itu nama aku sudah dengan tertulis. Namamu di KTP-mu. Oh, KTP ku beda lagi lah. Sama seperti Paulus, KTP-nya Saulus. Gelarnya Paulus. Dulu latar belakang si Paulus, ya. Si Paulus itu dengan antikristus, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus menampakkan dirinya, menampakkan kuasa Tuhan kepada Paulus, akhirnya lah si Paulus jadi hambanya si Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian si Paulus, dia menyatakan dalam dirinya. Makanya si Paulus itu berubah total dia untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya jangan kalian buat pernyataan yang tidak benar. Jangan terbalikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Satu koma tidak akan berubah. Bagaimanapun kalian menerjemahkan firman Tuhan itu tidak akan berubah. Iya, saya nyatakan sama kalian. Udah, kepanjangan. Satu koma tidak akan berubah firman. Jangan panjang, kudus, sudah panjang. Jangan terlalu panjang. Lanjut.
Jangan curhat. Sudah selesai curhat. Mau berbagi terjemahan masalah. Sebenarnya saya katakan sama kalian, tidak ada urusan kalian membahas masalah Alkitab. Oh, nggak bisa. Kalau memang kalian mau berkembang masalah generasi kalian, enak aja. Silakan ajarkan sesuai dengan ajaranmu sendiri. Udah selesai, gantian kita. Masih saya lanjut. Panjang kali lah. Macam gereja aja di sini. Di sini bukan gereja. Udah gantian. Manggut-manggut semuanya orang di situ. Kalau di sini enggak. Di sini orang berakal semua, kawan. Oke. Sekarang diam, gantian kita. Gantian kita santai. Nanti saya berbicara dulu. Habis itu kamu ganti saya mau berjelas. Gantian. Nggak perlu. Kau jangan ajarin kami Bible. Kami udah tamat. Bible tadinya di kepala, turun ke hati, terus turun ke bawah. Sekarang sudah di bawah dia. Dan kami hafal di luar kepala itu. Mampus sudah kau kan? Nah, udah aku bilang di sini tombolnya di sini. Yang wangi itu ada di sini. Tidak guru, hampir saya cabut tadi headsetku Sabmo. Karena kenapa? Sakit telingaku mendengar dia tausiahnya terlalu panjang sekali. Iya. Jadi aturan dengerin dulu sedikit. Udah. Tadi saya tanggapi dulu biar jadi pelajaran bagi yang lain. Iya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Penyesat itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 15, mulutnya yang berkata dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Itu catat dulu. Penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau orang itu dipilih jadi orang benar, jadi nabi, jadi rasul, maka dialah tangan kanan Yesus. Kenapa dari sejak lahir dia orang benar? Dari sejak lahir dia sudah di dalam rahim dia sudah orang dipilih. Berarti kanak-kanaknya dia, masa bayinya dia, masa anak-anaknya dia, masa remajanya dia, masa dewasanya dia, tetap adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Berarti mau tidak mau dia harus bersama dengan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Bukan malah sebaliknya. Kecuali dia dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Mari saya uraikan. Di dalam kisah yang tertoleh dengan tinta emas dalam Kejadian 49, ketika Nabi Yakub meramalkan ke-12 anaknya, diramalkanlah kemudian Yehuda, diramalkanlah Nat, diramalkanlah Yusuf, semua diramalkan juga Benyamin. Apa kata Yakub tentang anaknya yang bernama Benyamin ini? Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, sini, duduk di depan ayah. Kenapa ayah? Kamu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Merampas, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Itu kata Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Di dalam surat Paulus Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata apa? Aku dari Bani Israel, keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Ingat, dari keturunan Benyamin. Kata Yakub, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, berarti dari perilaku serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Jadi waspada kepada keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Paulus itu tadinya bertobat bla 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 bla, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Kata Yesus, di zaman ini, di saat ini ada orang yang mengaku bertobat. Iblis keluar dari tubuhnya. Iblis yang keluar ini meninggalkan orang yang bertobat ini dari kaum Farisi. Jadi keluar iblis meninggalkan orang Farisi angkatan jahat tersebut, memanggil ketujuh iblis lainnya yang lebih jahat
untuk masuk kembali kepada orang Farisi yang sudah bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Tadi yang membunuh dan bla 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 dan seterusnya bertaubat karena iblis keluar mencari temannya yang lain. Setelah bertemu dengan ketujuh iblis lainnya, diajaknya masuk ketujuh iblis itu kepada orang yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, angkatan jahat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Maka orang tadi 2 kali lebih jahat daripada setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, siapa angkatan jahat yang dari orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup sesama dengan Yesus, yang lebih jahat daripada ahli Taurat? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah skubalon. Apa skubalon itu? Tinja, kotoran. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa disebutnya sebagai tinja, kotoran, sampah. Di dalam kitabnya dia, dalam Filipi 3. Artinya, ketika dia belum bertaubat, ketika dia membunuh murid-murid Yesus, itu belum seberapa. Tapi setelah dia mengaku bertaubat, lalu kerasukan 8 roh jahat, dia 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak orang lain kemudian menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Tadinya enggak, dia hanya membunuh. Tapi setelah membunuh, lebih dahsyat lagi, mengajak orang lain menyembah kepada oknum yang dibunuhnya setelah yang dibunuhnya itu keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, ini saya masih dalam sesi bertanya. Siapa yang ditemui Paulus yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik? Kalau itu adalah Yesus Kristus. Karena kan dia bilang, Tuhanku bilang begini ke Paulus. Kan nanya kan Paulus, siapakah engkau gitu. Terus dijawab sama Tuhanku itu, aku yang kamu aniaya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Benar atau betul? Iya, kita harus waspada kepada penyesat, titik. Begitu. Penyesatnya bernama siapa? Kagak disebutin di Alkitab. Oh, disebutin. Gelarnya apa? Apaan? Iblis. Ya iblis memang ada. Gelarnya dulu apa? Sebagai penyesat. Gelarnya apa penyesat itu? Gelarnya apa penyesat itu menurut Yesus? Gelar apaan? Loh, penyesatnya berkata akulah Kristus. Berarti gelar dari penyesat itu apa? Ya kagak begitu bang. Orang Kristus itu ya cuman Yesus satu-satunya nama yang belakangnya Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Kalau yang lain mungkin Yesus. Dalil setelahnya berkata, yaitu nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apa gelar daripada penyesat palsu itu? Awas, kagak jangan ada sampai disebut Kristus palsu, abang. Mana ayatnya? Matius 24 nomor 24, silakan yang bisa Google buka. Matius 24 nomor 24. Tapi Matius 24:2:24. Ada yang bisa buka kamera di sini, silakan. Bang Zuma kan karena hafal, tapi kan otak kita terbatas, jadi kan suka belibet. Belum sampai saya Bang Zuma. Matius 24 nomor 24, silakan buka. Apa gelar penyesat di sana? Coba buka. Mana yang bisa buka, minta tolong. Buka. Buka teman-teman. Ada bisa buka nih. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab di hadapan Tuhan, demi kemuliaan-Mu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Ngeri kawan. Ngeri. Aku tahu sih malah kau ya rasi Kalau sematin roh. Terus aja lu Bang Zuma. Lu ayat kan katanya mau dinyala ini. Terus aja. Iya, buka. Matius 24. Buka sih. 24 nomor 24. Tadi saya lagi nyatet setiap hari. Baru. Tapi saya
Seliana. Perlu itu. Oh bang, tambah-tambahin. Waduh, Bang Juma ini udah tambahin. Ah tuh, Seliana. dibesarin, Bang dibesarin. Juma ini sudah katam, Besarin. sudah katam. Nah tuh dibesarin. Nah. Ayatnya. Ah gaji bacaan ini, di lah, di sisi lah disebut. Begitu nih. grogi. Sebab, gitu. Sebab, meneras ya anak. Sebab, Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat. ambil yang Alkitab Oke. sabda paralel, ambil. Ya itu Mesias, bukan Kristus. Oke, ya kan? baik. Kata-katanya Mesias itu aja bahasa udah Ibrani. beda. Bahasa Ibrani. Makanya kita tunggu Ya Mesias ambil yang paralel. palsu ya. Matius 24 nomor 4 paralel. Supaya kita supaya kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, pegangan. Matius 24 nomor 24 paralel. Wah, kenapa lagi internetnya nih? Sabar. Puasa juga internetnya Yesus. itu. Aduh, lama kali. Puasa juga itu internetnya. Seliana, Bang Zuma ini udah tamat. Contoh gini. Iya, tapi saking tamatnya ditambah-tambahin. Gitu, Ya, ada beberapa kata. Nah, itu tuh. Coba. Sebab Mesias palsu. Turun ke bawah. Geser ke bawah. Angkat naik. Nah, coba Mesias di situ klik. Angka berapa Mesias di situ tertulis? Klik. D. Mesias di bawah, Dinda, di bawah. Oh, yang ini. Di bawah. Mama. Mesias, Ya, ini. klik angkanya. Mesias. Klik. Pak katak. Apa bahasa Yunaninya di situ? Apa itu? Bukan itu bahasa kayaknya. Apa itu? Ini Coba. Coba. Bentar. Matius 24. Sebab Ada kentara ya? Mesias palsu. Iya. Ini. Nah, tuh apa itu? Kristus. Darah Yesus. Mana? Itu. Mana? Kagak ada Klik bacaan tuh. Kristus. Tuh. Mana sih? Tuh, apa itu baca itu? Kristus, geser gitu. Sedoko Kristus. Gitu. Kristus palsu. Seu. Iya, itu. Spesiudo. Itu jadi di bahasa Indonesiain Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani. Coba mundur di data nomor 4-nya, Dinda. Nomor 4. Matius 24 nomor 4. Sabar ya teman-teman, ini kita edukasi ya. Matius 24 nomor 4. Nomor 5, sorry. Nomor 5. Nomor 5. Yes. Penyesatnya Ini gara-gara bergelar. orang Kristen pintar kagak mau naik nih. Jadi gue yang nih yang Enggak ada yang pintar, enggak ada yang paralel. Bisanya cuma typing doang, Bang. Katanya. Yang mana kan, Nah, Mesias di situ klik. Mesias lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesiasnya klik Mesias. Sama. Angkanya. Klik Mesias. Apa tertulis? Saudara terkasih. Alamak Kristus. Jadi penyesatnya yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Manrase anak buah. Jadi kami tidak pernah waspada kepada yang lain selain kepada Kristus palsu. Nah sekarang Kristus yang asli, Matius 15 nomor 24. Aku Kristus asli diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen sedunia bukan umat Israel, tapi ada juga Kristus yang datang kepada mereka. Sekarang mana yang asli nih? Yang untuk Israel atau yang untuk Kristen? Ayo. Iya, yang nanti akan datang. Kebenaran itu pahit.
Jenderal. Apa juga Marah Yesus. Pakai Ngapain lah takut bang, Tuhan. kalau kebenaran mah ditelen. Kebenaran mah ditelen. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Ya gitu ya. Makanya begini, Saudara Ari. Kan Yesus ditanya, ini pembicaraan rahasia kita ya, kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Gurunya berkata, kalau suatu hari kamu temukan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, terlihat aku di tengah langit, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan melihat aku, maka itu tanda kedatanganku. Segeralah bertobat. Ya makanya tuh bang, lu kan takut apa kalau dia datang ya kan? Nah, Jelas-jelas tapi tunggu dia akan dulu. datang. Tapi Gua mah tunggu dulu. takut kalau belum dibaptis. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, namun sebaliknya, waspadalah kepada penyesat yang juga mengaku Kristus yang datang kepadamu, tetapi tidak membawa tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab itu bukan aku. Kesimpulannya begini, saudari. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama itu adalah asli Yesus, maka kiamat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kapan dia yang turun, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena yang turun itu palsu, mau berjuta kali pun dia datang, semiliar kali pun dia datang mengaku Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, maka itu bukanlah yang asli. Al-Quran saya mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah, fala tamtarunna biha, wattabi'un hadha siratum mustaqim. Lah bang, gue jadi bingung bang. Kan kalau yang di abad pertama itu benar Yesus Kristus gitu. Kalau Yesus Kristus yang Injil datang di ada abad karena pertama, kiamat sudah. Ada Yesus Kristus. Kiamat. Nanti Injil, Kalau yang Mazmur, datang- Taurat tuh nggak pernah ada nanti takutnya. Soalnya kan nggak, apa ibaratnya. Kalau gitu yang kan dia asli punya kuasa. itu datang, menurut Al-Quran, kalau yang asli datang kiamat. Menurut Yesus, kalau dia yang datang kiamat. Tetapi ada yang mengaku kedatangan Yesus, Yang tapi kedua, tidak kiamat. Berarti kata nanti Yesus, di situ waspada. ada yang kedua kalinya, begitu loh. Nah, oke, sekarang Ini kita Yesus lagi nungguin. datang ke dunia ini. Kedua kalinya. Sekarang Yesus datang kedua kalinya sudah datang enggak? Untuk kedatangannya yang kedua sudah datang? Itu yang Belum. pertama abad 1. Pertama abad 1 Pada saat nih, kita lagi nunggu yang kedua pada kalinya. saat kedatangannya yang pertama, sejak dia lahir hingga dia terangkat ke langit. Kedatangannya kedua, kapan? Ya kedua kita mana tahu bang, gitu kan suka-suka dia. Berarti dia yang mau turun datang kapan? yang datang kepadamu itu kedatangan yang keberapa? Yang pertama kalau yang abad 1. Iya. Nah, aku diketawain emang begitu. Yang datang. Kamu kan seorang murtadin. Iya, Ngaku-ngaku datang Yesus kepadamu, iya kan? Iya, Nah, dengar sedangkan suaranya, kedatangan bukan Yesus yang lihat. kedua Oh, belum bukan datang. lihat. Bukan lihat bang, suaranya aja. Nah, suaranya Yesus aja. berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang mengaku, aku bertemu dengan Yesus di sini, atau aku bertemu Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan ente pergi ke sana dan jangan ente percaya. Itu dia suaranya gue udah cari bang, gue cari bener orang sampai 40 hari. Sekarang 40 ente datang malam nih gua denger bersaksi. suaranya. Kamu Serius. datang bersaksi kemudian. Bang Suma yang ganteng sedunia. Ya tante, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bilang apa? Oh tunggu dulu. Yesusku berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan aku dalam rupa cahaya, dalam berupa kilat, dalam bentuk bantal atau apapun itu, jangan Kan ente gue bilang percaya. cuma denger suaranya aja bang. Nah itu Gua nggak lihat dia, apa-apa, itu Bang. dia. Makanya kami nggak percaya. Apa salahnya Karena Tuhan karena memperkenalkan diri Yesus, kepada gua. karena Gua Yesus dipanggil, berkata, gitu. Karena dia kedatanganku. tuh, gua taunya di Alkitab bang, di yang kita jadi orang Kristen itu karena dipilih sama Tuhan. Seli, ikut aku, Seli, follow
me. Berdirilah Sally. Itu I'm Lord, I'm Father. Gue tantangin benar. Gue bilang gini, kalau memang Lord, aku bilang gitu, coba tunjukkan. Gue bilang begitu kan, gue kan dulu begini ya. Waktu masih Muslim. Saudara ya, Ari, terus gue cari. Dia bilang begini, Bang, kamu tidak akan pernah bisa melihatku karena ketika aku akan memperlihat kepadamu, aku terpanggang, Bang. Terpanggang tuh maksudnya kayak Paulus buta mungkin. Tapi kan aku langsung takut pada waktu itu. Aku jadi tidak apa, Bang? Tidak nekat gitu. Maksudnya tidak nekat, tidak nantangin lagi. Gitu. Sekarang Yesus berkata, jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Lah itu dia Tuhan datang sendiri, Bang. Gimana lu nggak ketakutan seumur hidup? Rasa itu datang bukan Tuhan. Yesus berkata, kalau iblis mah gue tahu, kuntilanak, pocong tuh, setan-setannya Muslim tuh. Kan kalau dipocongin, pocong tuh ada Yesus iblis. Berkata, jadi kalau gitu. ada orang yang makanya berkata, jangan dipocongin lagi, gue takut. bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Sebab akan muncul banyak itu yang kedua, Yesus palsu. Lu emang Yesus emang takut kiamat ya, Bang, ya kan? Karena takut Yesus datang kan. Yesus duluan yang datang baru kiamat apa gimana? hanya 2 kali, Cak Ayu. Yesus datang hanya 2 kali. Itu kiamat, Bang. Masa kita takut sama kiamat? Artinya aja kalau dia kedatangan yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kiamat, itu bukan Yesus. Iya, nanti kiamat datang, Bang. Nanti kiamat datang, Bang. Percaya enggak? Iya, kitab suci kami juga mengatakan demikian. Tetapi kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Ada suaranya, Bang. Apa salahnya sih Tuhan manggil dia, Ya udah, Bang? silakan aja kamu percaya, nggak apa-apa. Iya, silakan. soalnya kalau dari orang gue juga kagak percaya, Bang. Ini mah bukan ketemu, maaf. Silakan aja Anda percaya, karena kata Yesus nih, kata Yesus di Matius 24 nomor 5. Dia Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi karena Yesus itu nabi, rasul, ucapannya itu harus terbukti. Maka hari ini kami panen kebuktian itu. Kami panen pembuktian. Apa itu? Banyak orang yang mengaku ketemu Yesus yang akan disesatkan. Kalau itu tidak banyak, malah tak ada, maka kami ragu tentang Yesus ini. Tapi karena terbukti hari ini banyak Kristen yang mengaku pengikut Kristus, maka benarlah keyakinan kami tentang Al-Quran dan apa yang diwartakan oleh penulis di dalam Bible. Justru umat Islam yang percaya kepada surat kabar yang ditulis oleh pewarta, yang Anda jadikan kitab hari ini. Kok Anda tidak percaya sih? Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tanda kedatanganku kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Kok kami lebih percaya gitu loh? Ya ibarat kata Bang Zuma gitu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ya gue juga kagak percaya. Karena ada maksudnya ada. Terus makhluk yang datang samamu itu? Nanti kedua kalinya kiamat. Enggak makhluk yang datang samamu ngaku Yesus itu. Dengar suaranya, Bang. Justru itu yang jangan dipercaya. Iya, percayalah sampai 40 hari. Gua denger, Bang, bukan sekali. Itulah kata Yesus, jangan kau percaya. Oke. Mari saya buktikan bahwa itu bukan Yesus. Boleh saya buktikan itu bukan Yesus, boleh? Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kamu ibadah di mana? Kamu ibadahnya di mana? Aku itu di Every Nation. Gereja kan? Ya. Kamu berkumpul dengan orang-orang pemakan babi? Babi enak. Iya dong. Daging babi enak. Ya itu dia. Itu dia. Yesus berkata, jangan nyobain ya. Dengar. Nyobain. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Coba, apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan babi itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi Bang, gue pernah nanya itu tuh
gitu juga sama Tuhan Yesus. Jawabannya cuman bilang katanya aku hanya melihat hati dan pikiranmu. Itu aja, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita Baca Yohanes 5 pakai, nomor 29. cuman melihat Yesus hati sama berkata pikiran. manusia Dia mah kagak mikirin bang, manusia- kita makan apa. Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ingat kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Agak, Atas kehendak- bukan kehendak Bapak. Orang gua ketemu langsung, gua tanya langsung. Enggak, dengar dulu. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Kehendak Yesus Kristus yang datang kepadamu, makanlah babi. Sekarang yang mana yang betul? Haram atau enggak haram? Bukan dibilang makanlah babi, bukan. Bukan begitu Lalu ceritanya. yang- Jadi tadi- nanti tadi- tadi kau nggak kata- peduli aku sendiri apa kok. yang kamu makan, gitu loh bang. Dia cuma sekarang begini. hati doang nanti yang dinilai. Oke. Dinilai Oke, ya sekarang ujian. begini. Sekarang begini, ketika kemudian Adam di Ganbi Eden dilarang mendekati buah pohon baik dan jahat, bahkan dilarang makan, iblisnya bekerja. Apa kata iblis kira-kira? Menurut saudari, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya mengajarkan apa? Jangan makan atau makan? Iya, iblis yang Iya, itu apa? pura-pura jadi ular ya, masuk ke Iya. ular. Iblisnya mengajarkan jangan makan atau makan? Ya dibalik sama dia. Iblis selalu membalik-balikan Kata apa yang Yesus. diperintahkan. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di dalam kitab Daniel 7 nomor 25 diterangkan, pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan makan babi. Si penyesat datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Jawab dulu. Tapi nggak ada ayatnya. Lu jangan makan babi. Lu tidak makan babi itu nggak ada ayatnya kayak gitu. Intinya tuh Yesus Tuhan berkata di Matius, kagak ini dah, kagak peduli kita mau makan apa. Nah Apa, itu kata Bang? iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ulangan 4 perintahnya jelas, bahkan di Ulangan 27. Dengar, Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di sana? Barang siapa yang membaca imamat pengharaman babi lalu tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ayo. Ini kenapa babi yang disalahin sih? Ya ampun babi lo kalau bisa ngomong kan Tuhan melarang, gue lagi yang disalahin. Tuhan melarang. Pintar dia. Coba kamu arahkan pandangan matamu di dalam Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Aku Tuhan akan datang bersama dengan malaikatku dengan pedang berupa api. Dan akan membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, padahal pararang, dan seterusnya. Itu dalilnya ada. Aku Tuhan akan membakar habis semua pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kura-kura, padahal paniki, dan seterusnya. Baca Yesaya nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi, pemakan tikus, balau, padale, semuanya akan aku bakar dengan api. Baca. Pemakan unta. Pemakan unta. Enggak ada dalilnya. Sampai 2 menit sebelum kiamat tidak ada dalilnya pemakan unta akan dibakar api. Carikan saya. Kalau ada saya juga ikut ya, Anda. Kalau juga tadi cari. Tidak akan ada itu. Tuhan. Segala cara. Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Aku Tuhan akan datang. Aku Tuhan akan datang. Coba Dinda Rasid buka Yesaya 66 nomor 17. Kita buktikan ini.
Aku Tuhan akan datang membakar semua bulu pantat, bulu kumis, bulu kucing, semua akan aku bakar dengan api. Yaitu abang orang-orang yang yang punya makan bulu babi, siapa itu? Jenggotan siapa? makan Ya, Abang babi, jenggotan makan ya? kucing, makan Abang jenggotan anjing, ya? makan Katanya ada malaikat tikus, bergelantungan makan di balau, situ ya? padale, pararang. Iya, abang Dimakan jenggotan, semuanya. halo. Kata Tuhan, aku Dibakar akan datang loh, membakar itu bulunya semua. loh. Iya. Iya, Itu bulunya dalil. dibakar tuh abang tuh, Itu jenggotan. dah. Itu dah. Tuh. Besarin. Nah, baca Dinda, baca. Yesaya Baca. 66 nomor 17. Iya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Teman-teman dewa. Taman-taman dewa dengan mengikuti Dewa di situ seorang bahasa yang aslinya ada di Theos. di tengahnya yang memakan daging bedua dan binatang jijik seliana, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Parah lo bang, diganti nama Demikian gua firman terus aja. Tuhan. Ini ya, yang memakan daging babi sama daging tikus ya. Biarin gua udah gua ikhlas. Iya. Tuhan itu gak dihujat, itu data Kak Ari. Tapi itu diganti sayang, diganti pakai nama gua sayang. Oh ya Pare. Tuhan, masa diganti pakai nama gua. Itu kan Daging babi paling paling. Bentar. Wih, kasih nama rasa. Pinter bener dah. Nih. Saya Dan binatang-binatang jijik serta balawo. Balau. Balawo. Ngeblur bahasa. Man rasa.